Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat macarons atau macaroni rissoles. Cara membuatnya gampang banget, cocok untuk dijadikan cemilan keluarga di rumah, ataupun juga ide jualan yang bisa menambah penghasilan kalian selama di rumah aja. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah, ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing, seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito elektronik dan stain cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya stain cookware dan juga Mito elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 250 gram makaroni pasta yang bentuk pipa seperti ini. Kemudian 200 gram keju yang sudah diparut, 10 siung bawang putih, 5 batang sosis boleh pakai merek apa aja, setengah saset ladaku, 1 saset kaldu bubuk boleh pakai merek apa aja, 1 sendok makan terigu, 500 ml susu cair, dan daun parsley secukupnya. Langkah pertama, langsung aja makaroninya kita rebus dalam air yang sudah mendidih, direbus sampai makaroninya mengembang. Untuk merebusnya ini aku gunakan saucepan Onyx series dari stain cookware, terbuat dari 6 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Oke, kalau makaroninya udah mengembang kayak gini, jangan ditunggu sampai lunak, jadi langsung aja kita angkat dan tiriskan. Langkah berikutnya kita potong-potong dulu sosisnya, dibelah dua dulu kayak gini, baru kita potong-potong kecil-kecil dengan ketebalan setengah sentimeter. Untuk memotongnya ini aku gunakan Neo Blade dari stain cookware. Satu set Neo Blade ini dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 talenan, 1 gunting, dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Dan untuk bawang putihnya kita geprek dulu, kemudian kita cincang halus. Langkah berikutnya kita lelehkan 1 sendok makan margarin untuk menumis. Kalau margarinnya udah benar-benar leleh, baru kita masukin bawang putih yang udah dicincang tadi. Kemudian ditumis dulu bawang putihnya sampai harum. Kalau bawang putihnya udah harum, baru kita tambahkan sosisnya, kemudian dimasak sampai sosisnya matang atau mengembang. Untuk memasaknya ini aku gunakan wokpan Onyx series yang diameter 32 cm. Jadi ini masih satu series dengan saucepan tadi ya. Oke, kalau sosisnya udah mengembang kayak gini, biasanya sih udah mateng. Jadi kalau sosisnya udah mateng, baru kita tambahkan makaroni yang sudah direbus dan ditiriskan tadi. Langsung ditambahkan semua, kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 saset kaldu bubuk dan setengah saset lada bubuk. Setelah itu tambahkan juga 1 sendok makan tepung terigu dan diaduk dulu sampai tepung terigunya tercampur rata. Setelah itu baru kita tambahkan susu cair dan diaduk lagi sampai tercampur rata dan agak mengental.
Dan terakhir baru kita tambahkan keju yang sudah diparut, kemudian aduk lagi sampai tercampur rata dan teksturnya mengental seperti ini. Kalau teksturnya udah mengental seperti ini, kemudian matikan api kompornya, lalu kita angkat. Untuk bahan kulit risol ini aku siapkan 500 gram terigu, 100 gram tapioka, dan ini udah aku gabungkan. Kemudian 1 sendok teh garam, 50 ml minyak goreng, 2 butir telur, dan 1,5 liter air. Oke, langsung aja kita buat adonannya dengan menambahkan garam dan juga air sedikit demi sedikit sampai tepung terigunya tercampur rata dan tidak menggumpal. Kalau terigunya udah mengental dan tidak menggumpal kayak gini, kemudian kita tambahkan 2 butir telur dan juga tambahkan minyak goreng. Setelah itu diaduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan sisa airnya sedikit demi sedikit. Oke, jadi total airnya 1,5 liter. Kemudian langsung aja kita aduk sampai tercampur rata. Dan kurang lebih seperti ini ya hasil kekentalan adonannya. Langkah berikutnya kita tuangkan 1 centong adonan ke dalam wajan yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita masak dengan menggunakan api kecil, kemudian ditutup. Dan ini aku gunakan 2 wajan supaya lebih cepat. Yang satu aku pakai wajan dari Cosmopan dan yang satu lagi aku pakai Diamond Priven dari Stained Cookware juga. Oke, kalau kulit risolnya udah matang, biasanya bagian pinggirannya mengelupas. Langsung aja kita angkat, kemudian kita dadar lagi kulit risol yang berikutnya. Nah, ditakar cukup sekitar 1 centong aja. Langsung didadar seperti ini, kemudian ditutup lagi. Sementara menunggu adonannya matang, langsung aja kita tuangkan 1 sendok teh makaroni yang udah dimasak tadi. Kemudian kita lipat dengan cara seperti ini, bagian kiri kanannya dilipat ke arah dalam, kemudian digulung sampai ujung. Nah, jadi kayak gini ya cara bikin risol yang cepat. Sementara menunggu kulitnya dimasak, kulit risol yang udah matang langsung diisi dengan makaroni, kemudian digulung. Dengan begitu cara ini lebih cepat dibandingkan kita membuat kulit risolnya dulu sampai selesai baru digulung. Oke, kalau kulit risolnya selesai digulung, kulit risol yang dimasak juga ini udah matang, langsung aja kita angkat. Kemudian kita dadar lagi kulit risol yang berikutnya. Dan kalau kulit risol yang udah matang, langsung aja kita gulung lagi. Begitu aja seterusnya. Dan kita lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Oke, kalau risolnya udah digulung semua, kemudian siapkan 150 gram terigu, tambahkan setengah sendok teh garam dan juga air secukupnya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata dan tidak menggumpal. Juga untuk kekentalannya kurang lebih seperti ini, seperti kita akan membuat rempeyek. Langkah berikutnya, celupkan risol ke dalam adonan terigu. Setelah itu dibalut dengan tepung panir. Seperti biasa, ini gak langsung aku padatkan, akan aku biarkan dulu sampai ada 5 risol supaya tepung terigunya meresap dulu ke dalam tepung panir. Dengan begitu akan lebih mudah dipadatkan dan tidak belepotan di tangan. Kalau udah ada 5 risol, langsung aja kita padatkan dengan cara seperti ini, ditepuk-tepuk supaya tidak ambyar pada saat digoreng.
Kalau risolnya udah dipadatkan semua, ini bisa disimpan di kulkas atau bisa langsung digoreng. Oke, langsung aja di sini aku siapkan wajan Smart Pan dari Stain Cookware. Smart Pan ini keunikannya di bagian handle ataupun gagangnya bisa dicopot dan dipasang lagi seperti ini. Tentunya kalau disimpan bisa menghemat ruang. Selain itu juga ada tempat untuk meniriskan makanan seperti ini. Jadi ngebantu banget kalau untuk ngegoreng-gorengan kayak sekarang. Oke, kalau minyaknya udah benar-benar panas kayak gini, langsung aja kita goreng risolnya sampai matang berwarna kuning kecoklatan. Kalau udah mateng berwarna kuning kecoklatan kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan, lalu kita goreng risol yang berikutnya. Kalau risolnya udah digoreng, langsung aja kita kemas. Dan untuk mengemasnya, ini aku gunakan mika ukuran 3X. Satu mika 3X ini bisa menampung 5 risol. Dan ini dikemas sesuai dengan pesanan. Jadi yang pesan ini ada yang pesan udah digoreng, ada juga yang pesan masih mentah ataupun belum digoreng. Untuk pesanan yang udah digoreng, setelah digoreng kita alasi dulu pakai paper cup seperti ini. Setelah itu baru kita tambahkan masing-masing 1 cabai rawit. Ini dia hasilnya makarols atau makaroni risoles yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 11 mika atau 55 makarols dengan harga jual Rp2.000 per makarols atau Rp10.000 per mika seperti ini. Atau silakan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, makarols yang udah digoreng cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan. Sedangkan makarols yang belum digoreng bisa disimpan di kulkas maksimal tahan sampai dengan 5 hari. Bisa dijadikan frozen food, silakan bisa dibekukan di freezer selama masih beku sempurna, bisa tahan sampai dengan 1 bulan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.